Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Amelia Kurniadika, absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai public relation, khususnya proses kerja, tugas dan hasil kerja, serta komunikasi dalam public relation. Hal-hal yang akan dibahas diantaranya yang pertama proses kerja, yang kedua tugas dan hasil kerja, yang ketiga komunikasi dalam public relation, dan yang keempat studi kasus. Proses kerja. Menurut Catlett dan Center, ada 4 proses public relations. Proses tersebut bersifat dinamis, sehingga setiap unsur yang ada pun berkesinambungan. Keempat proses tersebut adalah yang pertama research atau penelitian. Praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dalam pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. What's happening now merupakan kata-kata yang menjelaskan tahap ini. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Kata kunci dari tahap ini adalah what should we do and why. Yang ketiga adalah action dan communication, atau aksi dan komunikasi. Tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan how do we do it, how do we do it, and say it. Tujuan dari objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dan yang keempat adalah evaluation atau evaluasi. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada, atau PR diminta untuk krisis. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi masalah baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang. Singkat kata, how did we do menjadi acuan dalam tahap ini. Selanjutnya yaitu tugas dan hasil kerja public relations. Secara umum, tugas utama dari public relations atau humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi, baik secara tertulis maupun secara lisan, kepada masyarakat dengan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari masyarakat, pers dan organisasi terkait secara terbuka dalam suatu wawancara, konferensi pers maupun presentasi. Yang kedua yaitu commissioning atau melakukan riset pasar yang relevan dan menganalisis liputan media. Yang selanjutnya yaitu melakukan perencanaan strategis, memberikan dan menyediakan data informasi tentang publikasi, peluang promosi baru dan kampanye, serta mengorganisir acara promosi dalam bentuk seperti konferensi pers, pameran, kunjungan, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai penghubung dengan klien, manajerial dan staf jurnalistik tentang anggaran, rentang waktu, dan tujuan. Sedangkan Foundation for Public Relations Research and Education menyimpulkan bahwa public relations atau humas adalah fungsi manajemen yang tugasnya adalah pertama, membantu memelihara dan menjaga komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. Yang kedua, mencakup manajemen masalah dan isu-isu. Yang ketiga, membantu manajemen selalu memberikan informasi dan responsif terhadap opini publik. Yang keempat, mendefinisikan dan menekankan pasar tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. Yang kelima, membantu manajemen selalu mengikuti dan memanfaatkan perubahan. Yang keenam, melayani sistem pencegahan awal untuk mengantisipasi tren. Yang ketujuh, menggunakan riset dan teknik komunikasi yang beretika sebagai alat-alat pokok.
Untuk hasil kerjanya, jenis-jenis aktivitas public relations secara umum adalah: yang pertama, menyusun serta mendistribusikan sajian berita atau news release, foto-foto, dan berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media massa. Yang kedua, mengorganisasikan konferensi pers, termasuk acara resepsi dan kunjungan kalangan media massa ke organisasi atau perusahaan, serta mengatur acara wawancara antara kalangan pers, radio, dan televisi dengan pihak manajemen. Yang ketiga, menyunting atau memproduksi majalah atau surat kabar internal, serta mengelola berbagai bentuk komunikasi internal lainnya, seperti video, presentasi slide, majalah dinding, dan sebagainya. Yang keempat, menyunting serta memproduksi jurnal-jurnal eksternal untuk konsumsi pihak luar, misalnya saja untuk para distributor, para pemakai jasa perusahaan, konsum, dan sebagainya. Yang kelima, menulis dan membuat bahan-bahan cetak seperti lembaran informasi yang memuat tentang sejarah perusahaan, laporan tahunan atas hasil kerjanya, media komunikasi antar sesama pegawai, poster-poster yang bersifat mendidik. Yang keenam, menciptakan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan dan ciri khususnya seperti logo, komposisi warna, tipografi dan hiasannya, jenis kendaraan dinas, pakaian seragam para pegawai. Yang ketiga yaitu komunikasi dalam PR atau public relations. Dalam teori komunikasi yang dijelaskan oleh Watzlawick, Bevin, dan Jackson dalam tulisannya Pragmatics of Human Communication 1967, dinyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan memberi dan menerima pesan antara individu yang sedang berinteraksi. Praktisi PR berperan sebagai teknisi komunikasi untuk organisasinya. Seorang humas diharuskan memahami keahlian komunikasi dan jurnalistik, karena ia akan ditugaskan untuk menulis news release, mengembangkan isi web, menangani kontak media, dan juga berhubungan dengan banyak publik di instansinya. Selain itu, praktisi PR juga berperan sebagai fasilitator komunikasi. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan baik oleh instansi, dalam hal ini manajemen, maupun publiknya untuk membuat suatu keputusan atau pandangan demi kepentingan bersama. Kegiatan public relations atau humas pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi atau technique of communication dengan ciri khas komunikasi dua arah atau two-way traffic communication antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publik atau sebaliknya. Bagi public relations, umpan balik lewat opini publik yang diciptakan akan membawa perbaikan, perubahan, perkembangan sebagai efeknya. Umpan balik atau feedback akan dianalisa oleh praktisi PR untuk menilai pendapat khalayak terhadap komunikasi yang telah PR lakukan. PR menganalisa apakah respon yang didapat positif, sehingga berdampak baik terhadap citra, atau malah negatif, sehingga kurang menguntungkan posisi organisasi di mata masyarakat. Praktisi PR layaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu menjadi pihak yang netral ketika sebuah permasalahan itu terjadi. Kemampuan komunikasi ini harus dikembangkan terus-menerus, karena apabila komunikasi itu dilaksanakan secara efektif dan produktif, artinya yang akan membentuk pribadi yang semakin matang, dewasa, dan akan membentuk citra yang positif di hadapan orang lain. Yang terakhir yaitu studi kasus. Hampir semua kasus yang terjadi ada kaitannya dengan public relation, dikarenakan setiap kasus akan selalu memberikan citra yang buruk terhadap orang atau organ atau instansi yang terlibat di dalamnya. Salah satu kasus yang cukup sering terjadi adalah kasus kecelakaan kereta api. Bahkan semenjak tahun 2001, kasus tersebut hampir setiap tahun ada. Saya akan memberikan salah satu contoh mengenai kasus kecelakaan kereta api, yaitu peristiwa kecelakaan kereta api kembali terulang. KA komuter jurusan Serpong Tanah Abang menabrak truk yang mengangkut bahan bakar LPG di perlintasan KA Ulu Jami, Jakarta Selatan, medio Desember lalu. Akibat kecelakaan tersebut, truk dan satu gerbong khusus wanita yang berada di rangkaian kereta paling depan meledak dan terbakar. 7 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini mencerminkan buruknya pelayanan transportasi massal. Tak ayal, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub
menjadi sasaran kritik dan kekesalan publik yang dianggap tidak profesional dalam memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Sehari setelah peristiwa naas tersebut, Menhub Ede Mangindaan langsung menyampaikan statement rencana membangun jalan raya atau flyover di tiap perlintasan KA untuk mencegah peristiwa kecelakaan kereta. Langkah tersebut sebagai upaya mengcounter kritik masyarakat sekaligus memperbaiki citra Kemenhub. Pertamina pun tak urung ikut jadi sorotan buruk publik karena penyebab peristiwa adalah supir truk BBM milik Pertamina yang nyelonong lintasi rel. Di sosial media Facebook dan Twitter, masyarakat menuntut agar Pertamina membenahi para sopir armada truk pengangkut BBM karena ini menjadi presiden terulangnya peristiwa serupa akibat kecerobohan para sopir. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan permasalahan di atas, praktisi PR atau Kepala Humas PT KAI sangat berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan pengertian timbal balik yang dapat membangun citra baik PT KAI agar senantiasa dipercaya sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa transportasi darat yang terpercaya dan bisa diandalkan oleh masyarakat. Kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan kereta api antara pemakai jalan raya dengan kereta api sedikit banyak pasti akan menimbulkan masalah yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan PT KAI, baik secara intern dan ekstern perusahaan. Oleh sebab itu, praktisi PR atau Kepala Humas PT KAI perlu melakukan beberapa tindakan di bawah ini agar masalah-masalah yang disebutkan di atas bisa teratasi dengan baik. Berikut pengembangan penjabaran berdasarkan teori Gottlieb and Center dalam Ruslan 2014-148, proses perencanaan program kerja melalui proses 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja public relations atau kehumasan, yaitu yang pertama, penelitian dan mendengarkan atau research listening, fact finding. Penelitian dan mendengarkan, research listening, fact finding. Fact finding adalah mencari dan mengumpulkan fakta atau data sebelum melakukan tindakan. Dalam tahap ini, praktisi PR perlu menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan seperti opini masyarakat terhadap kecelakaan yang terjadi antara pengguna jalan raya dan kereta api. Sikap pihak PT KAI dan masyarakat menanggapi kecelakaan tersebut dan reaksi dari intern juga ekstern perusahaan mengenai kecelakaan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan dan mengambil keputusan atau planning decision. Perencanaan adalah berdasarkan fakta membuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dan disesuaikan dengan kepentingan publik serta berdasarkan pada rumusan masalah. Perencanaan ini juga harus mencakup unsur 5W1H. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan dan pelaksanaan atau communicating action. Dalam tahap ini, praktisi PR bertugas untuk mengkomunikasikan dan melaksanakan program kerja yang sudah disusun secara matang pada tahap planning decision. Komunikasi yang dilakukan merupakan penyampaian informasi secara aktif kepada publik, baik internal maupun eksternal, mengenai apa yang telah disusun dan diprogramkan dengan menggunakan berbagai bentuk, jenis, serta teknik komunikasi agar dapat mencapai efek yang diharapkan. Yang keempat yaitu mengevaluasi atau evaluating. Pada tahap ini, praktisi PR harus cermat, teliti, dan hati-hati terkait dengan akurasi data yang telah ada. Kemudian setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masalah yang baru lagi. Oleh karena itu, tahap evaluasi ini juga merupakan dasar atau acuan perencanaan di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.